Selamat siang semua. Ini kayaknya sudah siang, jadi sepertinya kurang semangat. Selamat siang. Jadi kalau kita bikin sedikit gerakan bagus. Dan nanti kalau Bapak bilang selamat siang, kalian bilangnya siang, semangat siang, ya. Siang, semangat siang, ya, gitu ya. Biar lebih semangat. Ini memang salahnya nih ditaruh nih, kita punya jam pembelajaran ini, jam agama ini di siang hari. Justru itu ya wajar lah kalau sudah siang kalian ngantuk. Oke, selamat siang. Siang, semangat siang. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di siang hari ini, salah satu mungkin dari kita ada yang siap untuk mau berdoa. Siapa yang bisa berdoa untuk kita? Ya, mungkin karena satu-satunya yang paling ganteng di kelas kita ini, Galvin, bisa bawa kita dalam doa sebelum kita mulai dengan pelajaran kita. Mari silakan di depan aja. Mari kita doa sebelum kita mulai pelajaran agama hari ini. Tuhan, berkatilah kami yang akan mendengarkan pelajaran-Mu, dan juga berkatilah Pak Willy yang akan mengajarkan kami pada siang hari ini. Berarti kami agar dapat menyerap pelajarannya dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Galvin yang sudah pimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum Bapak absen kalian, kita coba nyanyi satu lagu dulu supaya kita lebih semangat di siang hari ini. Semua tahu lagu ini yang sudah ada ini, Hormat Bagi Allah Bapa? Bisa? Nyanyikan sering kita nyanyikan, ini kan ada di gereja GKJW, ada yang di gereja Pentakosta juga, tetapi pasti semuanya tahu lagu ini karena lagu ini lagu yang umum. Hormat bagi Allah Bapa. Jadi hormat bagi, tahu kan? Oke, 1, 2, 3. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Yang penting hormat bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan. Haleluya, persembahan bagi kerajaanmu. Diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, 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 di hadapan tahtanya. Saya akan absen. Kalian lengkap hari ini 3 ya?
Ya nanti absen yang menentukan ya. Yolanda ada? Oh hadir. Elizabeth ada ya? Oh hadir. Saya cari di belakang pada di depannya. Calvin ada? Satu-satunya yang paling ganteng di kelasnya. Yolanda Octaviani ada? Ya saya tambah Octaviani itu karena memang ada Yolanda 2 di sini ya. Ya. Lalu Carolina? Ini Carolina ini elon apa? Kalau Alain ya, yang penting Carolina ya. Caroline. Ada ya. Noah ada? Oh, hadir ya. Marta? Iya. Yvonne? Verena? Wah, lengkap semua ya hari ini ya. Kalau kemarin itu ada 3 orang atau 4 orang yang tidak hadir. Kenapa ya? Sakit ya? Sakit apa mancing? Oke baik. Kita akan belajar di hari ini. Tapi satu hal, walaupun sudah siang, tetap harus semangat ya. Harus tetap semangat supaya proses pembelajaran di siang hari ini tidak hilang begitu saja. Ada hal yang bisa kalian dapat untuk bekal untuk kehidupan kalian ya. Oke. Minggu lalu masih ingat pembelajaran kita? Apa itu pembelajaran kita? Tentang apa? Kayaknya kalian Roh Kudus apa Roh Kuda? Apa Roh Kudus? Ya, Roh Kudus. Nah, ya. Tapi kan minggu lalu itu kita belajar bukan tentang dampaknya, ya. Nah, minggu ini pada saat ini hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman. Ya. Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Ada 3 hal yang akan kita lihat pada nantinya sebentar. Hal yang pertama itu kita akan belajar tentang mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Nanti sebentar kita lihat. Lalu yang kedua, kita akan lihat Roh Kudus dan peranannya. Lalu yang ketiga, kita akan lihat Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Nah, kalau kita belajar tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman, maka kita harus lihat. Saya percaya bahwa setiap guru memulai satu tema, satu bab pasti memulai dengan kompetensi dasarnya, iya kan? Serta indikatornya apa. Nah, kita akan lihat. Belajar tentang Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman, kita akan lihat kompetensi dasarnya. Yang pertama kita akan lihat yaitu menghayati peranan Roh Kudus dalam proses hidup orang beriman, ya. Jadi KD-nya kita akan lihat menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup orang beriman. Sedangkan indikator pencapaian yang akan kita dapat dari menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup orang beriman adalah mengimani bahwa Roh Kudus adalah Allah. Sudah jelas itu ya, Bapak sudah tulis itu, kalian bisa baca jelas sekali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, KD-nya yaitu mempraktekkan sikap hidup beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan indikator pencapaiannya yaitu menunjukkan sikap hidup yang dipimpin Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian mempraktekkan sikap hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kalian diharapkan itu dapat menunjukkan sikap hidup kalian yang dipimpin Roh Kudus dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, percuma kalian belajar tentang Roh Kudus, lalu yang terjadi dalam hidup kalian ya, nantilah sebentar baru kita masuk ke menjawab tentang hal itu ya. Nah, kita lihat berikutnya, KD-nya itu bilang bahwa menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman.
menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Jadi indikator pencapaian yang akan kita dapat dari menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman yang pertama yaitu mengidentifikasi ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan Roh Kudus, ya. Lalu yang kedua, mengkategorikan peran Roh Kudus sebagai penghibur. Sedangkan yang ketiga, mengkategorikan peran Roh Kudus sebagai yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Sedangkan yang keempat, menguatkan atau yang terakhir dari menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman yaitu menguatkan umat mengklasifikasi peran Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Nah, kali berikut menyajikan berbagai contoh hidup orang beriman dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu nantinya kalian akan mendemonstrasikan cara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran yang akan artinya tujuan pembelajaran akan dicapai atau diharapkan untuk kalian bisa capai nanti, yaitu yang pertama, kalian mampu untuk menyimani bahwa Roh Kudus adalah Allah dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu yang pertama. Jadi harapan supaya kalian mampu mengimani bahwa Roh Kudus adalah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu untuk menunjukkan sikap hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Setelah nanti Pak Guru jelaskan materinya sebentar, ya. Lalu berikutnya lagi, kalian dapat mengidentifikasi ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan Roh Kudus melalui kegiatan membaca Alkitab, ya. Lalu yang berikutnya lagi, dapat mengkategorikan peran Roh Kudus sebagai penghibur setelah membaca buku teks atau buku panduan yang ada pada kalian masing-masing. Semua punya kan? Sudah diberikan oleh sekolah, ya? Ada, ya? Semua ada. Di bawah Anda? Di bawah. Nah, oke, baik. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran berikutnya yaitu dapat mengkategorikan peran Roh Kudus sebagai yang menguatkan umat setelah ada penjelasan tentunya nanti sebentar. Lalu berikutnya setelah berakhirnya pembelajaran ini, kalian selaku peserta didik diharapkan dapat mengklasifikasikan peran Roh Kudus dalam hidup tiap-tiap hari. Lalu berikutnya kalian juga mampu untuk mendemonstrasikan cara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam bentuk drama. Tapi karena mungkin kita keterbatasan waktu, nanti kita bagi kelompok saja, ya. Kita bagi kelompok, baru Pak Guru kasih kalian tugas untuk bagaimana minggu depan kalian buat drama di kelas, ya. Buat drama di kelas, ya. Buat drama di kelas supaya nanti kita bentuk kelompoknya, baru buat drama di kelas Pak Guru nilai, ya. Kelompok mana yang paling bagus, ya. Ide-idenya dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, ya, jadi Pak Guru harus bentuk kelompok kalian ini. Ini di sini ada 10 orang, ya. Kalau 10 orang di sini berarti ya kita bagi 2 kelompok saja, ya. Jadi nanti kelompok yang pertama itu, ya, ini tidak ada yang ganggu gugat, kelompok yang Pak Guru bagi ya sudah terima, ya. Kelompok yang pertama itu Yolanda, Elizabeth, ya, Calvin, terus Stefani sama Yolanda Octaviani. Itu kelompok yang pertama, ya. Ingat, ya. Kelompok berikutnya sisanya maksudnya. Jadi Caroline, siapa ini? Caroline, Noah, Martha, Yvonne dengan Verena, ya. Nanti di dalam kelompok itu kalian sendiri yang tentukan, ya. Kalian tentukan siapa ketua kelompoknya, kalian sendiri yang tentukan. Jadi aku pikir tidak perlu Pak Guru tentukan, tidak perlu Pak Guru yang tentukan. Seperti begitu kalian sendiri yang tentukan saja. Baik, kita akan masuk untuk pembelajaran kita ini. Roh Kudus, ya.
Pembelajaran kita tadi itu apa? Roh Kudus, penopang. Aku ingin tanya kalian itu begini. Apa yang kalian tahu tentang Roh Kudus? Kalian bisa jawab. Apa yang kalian kenal tentang Roh Kudus? Itu baru hal yang pertama. Apa yang kalian kenal tentang Roh Kudus? Ya, apa yang kalian kenal tentang Roh Kudus? Itu baru Roh Kudus. Belum lagi apa yang kalian kenal tentang Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal. Nah, kira-kira Roh Kudus itu apa? Santai-santai aja, tidak usah terlalu rasa susah untuk mau jawab pertanyaan seperti begini. Kira-kira menurut siapa? Oh, Roh Kudus itu apa? Penolong hidup kita. Penolong hidup kita. Oke, ada lagi? Catat satu penolong hidup kita. Oke, Roh Kudus itu apa? Yang menyertai kita setiap saat. Punya apa? Yang menyertai kita. Oh, yang menyertai kita setiap saat. Immanuel ya? Ya. Oke. Ada lagi? Yang pertama tadi bilang apa? Menolong sebagai penolong ya, penghibur setiap saat. Ya, penolong penghibur setiap saat, terus menyertai kita setiap saat. Ada lagi? Kambing. Sebagai pembimbing kita agar kita tetap berada di jalan yang benar. Sebagai Pembimbing kita. pembimbing kita, ya benar. Oli? Ya. Oh enggak ada. Ya, masih memikirkan. Ya, oke. Semua jawaban tadi yang ada itu benar. Ya, lebih jelasnya kita akan jauh lihat terus. Ya, kita akan terus menggali tentang Roh Kudus ini. Apa itu Roh Kudus? Supaya jangan sampai pikir itu lagi Roh Kudus lagi bahaya. Roh Kudus ya tetap Roh Kudus ya. Dan kita akan belajar tentang hari ini Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman. Kita akan lihat Roh Kudus, ya kita akan lihat Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu seperti apa, ya. Roh Kudus sebagai pribadi Allah Tritunggal itu seperti apa. Lalu yang kedua kita akan lihat peran Roh Kudus, itu kita akan lihat hal tersebut. Nah, ada video yang Pak Guru mau kasih kalian nonton, ya. Kalian coba nonton video ini, ya. Lalu kalian coba menyimak dengan baik, lalu coba mengambil kira-kira hal apa yang kalian dapat dari video tersebut, ya. Coba kita lihat saja videonya, ya. Jika kita pernah mendengar frase Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibrani-nya adalah ruach. Ruach? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke. Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Nah,
Seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat Ruh Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Bezalel, dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat Ruh Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara Ruh Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa Roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah Roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan Roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa Roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, Roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa Roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hinggap pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari Roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang lalu hidup dalam dunia yang baru, yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Selesai ya video kita? Sudah ngantuk? Ya, kalian sudah lihat videonya ya? Nah, sekarang ada, jadi tadi kelompok yang saya bagi itu untuk buat drama minggu depan itu tetap ada dalam kelompok tersebut dan akan membahas hal ini setelah kalian simak video tadi. Kalian coba lagi bahas videonya kira-kira seperti apa. Ini ada materi pelajaran yang saya berikan untuk kalian ya, dibaca ya, dibaca dulu nih materi pelajarannya, betul-betul dibaca, lalu nanti ada dari materi pelajaran itu nanti kita akan lihat sebentar seperti apa, bagaimana ya tentang Roh Kudus itu menyangkut dengan Roh Kudus merupakan bagian dari Allah Tritunggal itu, dan Roh Kudus juga apa? Kita lihat peran Roh Kudus itu seperti apa, bagaimana? Sudah semua ya, sudah dapat ya? Ya, kalau sudah dapat jadi kalian baca itu materi saja, dibaca, karena di situ nanti ada tentang Roh Kudus sebagai bagian dari Allah Tritunggal dan juga peran Roh Kudus itu seperti apa, ada di situ ya. Kalian baca dulu, dibaca selesai baru nanti Pak Guru jelaskan buat kalian ya. Begitu. Jadi dibaca dulu, itu waktunya 3 menit saja itu selesai untuk dibaca ya. 3 menit saja untuk baca hal tersebut. Kalau habis itu nanti kita sama-sama mencoba untuk membahas hal ini.
Sudah selesai ya? Ya, jadi kalian bisa perhatikan di depan atau juga bisa perhatikan di kertas kalian masing-masing bahan materi kalian itu. Jadi di situ dibahas yang tadi Pak Guru katakan bahwa mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal atau dari Allah Tritunggal. Lalu dibahas juga tentang peranan Roh Kudus seperti apa, itu jelas ada di situ. Nah, kita lihat hal yang pertama menyangkut dengan mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Kalau berbicara tentang Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal, dalam teologi Kristen itu, Roh Kudus itu diakui sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Anak itu siapa? Yesus Kristus. Ya. Nah, ketika pribadi itu bekerja bersama-sama dan saling mendukung dan juga saling mengisi. Nah, setiap orang Kristen itu hidup bersama dengan Roh Kudus. Tidak mungkinlah kalau orang Kristen tidak hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang Kristen tidak hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi secara resmi Roh Kudus itu hadir bersama orang-orang Kristen pada saat pertama kali dia dibaptis, ya. Ketika pendeta mengucapkan rumusan baptisan itu, ya, yaitu yang diakui oleh gereja di segala abad dan tempat, mengatakan bahwa aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Anak, dan dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Itu kan konsep. Kalian di sini kalau yang dari GKJW pasti sudah dibaptis. Iya, sudah belum? Sudah ya? Sudah dong? Kalau yang dari biasanya kalau gereja-gereja pertobatan itu biasanya mungkin nanti kalau sudah lewat SMP gitu, SMA, atau ada juga SMP sudah. Karena biasanya kalau yang gereja-gereja pertobatan itu kalau konsep baptisan itu biasanya orang tua memberikan kesempatan untuk anak itu dia bertumbuh betul-betul mengenal Tuhan secara baik dulu, baru nanti dia putuskan. Ketika dia sudah dewasa dia putuskan untuk dia dibaptis. Nah, kalau saya kan gereja saya itu gereja establis. Kami di Papua itu gereja Kristen Injili di tanah Papua itu masuk dalam kelompok gereja Kristen Injili di tanah Papua, masuk dalam kelompok gereja establis. Jadi kami mengadopsi baptisan percik, baptisan untuk anak-anak itu. Jadi biasanya anak umur 1-2 tahun itu sudah dibaptis. Nah, tapi kalau di gereja pertobatan tidak demikian. Biasanya dibiarkan anak itu dia bertumbuh dulu baik, baru dia mengerti tentang konsep baptisan baru. Nah, tapi di sini kita tidak bahas baptisan, kita lagi bahas tentang Allah Tritunggal, begitu. Jadi kalau masalah baptisan itu tidak usah kalian perdebatkan masalah konsep baptisan itu seperti apa, bagaimana. Yang paling penting dan yang terpenting yaitu dibaptis dalam nama 3 nama itu, Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, itu tidak usah terlalu ini. Dan begitu juga dengan konsep Allah Tritunggal. Kalau kita bahas tentang Allah Tritunggal, Roh Kudus ini sudah jelas ini bagian dari Allah Tritunggal. Jadi kalau kita simak video yang tadi, kalian nonton video yang ada tadi itu kan dia bahas bagaimana pekerjaan Roh Kudus dari awal. Jadi jangan bilang setelah Tuhan Yesus naik ke surga dulu, baru Roh Kudus mulai bekerja. Oh tidak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini, mereka ini tiga-tiga Allah. Tapi bukan berarti itu lebah. Baru orang Kristen ini adopsi 3 Allah. Oh tidak begitu. Secara hakikat, ya. Secara kalau kita bicara tentang konsep Allah Tritunggal, secara hakikat itu, hakikatnya itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu masing-masing berpribadi. Namun mereka mempunyai satu kesatuan. Contohnya seperti apa ya? Saya kasih contoh. Contoh begini. Ada orang yang pakai contoh atau analogi yang salah. Ada orang yang bilang begini. Konsep Allah Tritunggal itu. Ini kita lagi bicara tentang Tritunggal karena kita sedang bahas Roh Kudus. Seperti ini. Ada orang yang pakai contoh seperti ini. Analoginya begini. Presiden itu kalau dia di negara ini dia apa? Kepala negara atau kepala pemerintahan.
Tapi kalau dia di tengah-tengah masyarakat dia apa? Dia anggota masyarakat, betul kan? Tapi kalau dia di keluarga dia apa? Kepala keluarga. Di pemerintah dia kepala, di masyarakat juga dia selain anggota dia juga kepala, di keluarga juga dia kepala. Tapi orangnya satu kan dua? Satu. Kira-kira konsep tentang Allah Tritunggal ini masuk dengan ini tidak? Benar tidak? Salah, tidak begitu. Calvin ngerti, karena dia ini memang Bapak Gereja Calvin yang ciptakan teologi Calvinis. Justru dia ngerti, dia bilang salah. Bukan itu konsep Allah Tritunggal. Kalau kita bisa analogi seperti ini contohnya, sapu lidi, tahu? Sapu lidi itu kan banyak, diikat jadi satu. Kalau satu saja sapu bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau orang populer tidak bisa, tidak bisa. Kalau sapu saja tidak bisa. Kalau pakai sapu lidi satu itu sapu daun saja mungkin tidak bisa berpindah jauh. Itu harus dijadikan satu ikatan, ya kan? Baru bisa. Begitulah konsep Allah Tritunggal. Ya, mereka masing-masing berpribadi. Allah Roh Kudus berpribadi. Dari awal kita simak video itu, mereka bertiga sama-sama bekerja. Sampai kepada konsep nabi-nabi, mereka sama-sama bekerja. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjanjikan apa? Tadi di video itu kan sudah. Roh Kudus yang akan datang. Ya, terus sebagai apa? Tadi baca materi tidak? Nah, kita baca dulu. Kita lihat dulu materinya, ya. Materinya ini. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan, ya. Roh Allah sejak lama bekerja dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, ya. Roh itu sudah ada. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, yang bawah kita tolong baca dulu. Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan apa? Jelas kan? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum Tuhan Yesus apa itu? Menjalankan tugasnya. Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus di mana itu? Sungai Yordan. Itu ada dalam Markus pasal 1 ayat 10. Nah, dan memimpin Yesus kepada gunung untuk dicobai dalam Markus pasal 1 ayat 12. Menjelang kematian, kebangkitan dan kembalinya Tuhan Yesus ke surga, ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid. Dan semua pengikutnya katanya kepada murid-muridnya apa? Jadi jelas sekali Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menguatkan murid-muridnya. Belum sampai ke kita dulu. Kan begitu. Oke, kita lihat selanjutnya. Roh Kudus menguatkan gereja dan umat dalam kurun waktu sekitar 50 tahun. Ya. Kita menyaksikan pertumbuhan gereja-gereja yang sangat luar biasa, baik di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Itu gereja-gereja baru bertumbuh di mana-mana. Dan yang paling menarik ialah bahwa kebanyakan dari gereja-gereja itu adalah gereja-gereja aliran pertobatan, ya. Pengamatan yang ditemukan oleh Donald Miller, profesor bidang studi, itu pokoknya dari luar negeri sana, itu dia meneliti lebih dari 20 negara di tempat benua. Menurut Miller bahwa gerakan gereja-gereja Pentakosta ini memberikan dampak positif bagi anggota gereja, khususnya mereka yang tadinya menghamburkan uangnya untuk memabukkan, ini mulai dapat menabung. Hal itu membuat hidup mereka lebih baik. Nah, semua ini tentu tidak bisa terlepas dari peranan Roh Kudus yang sangat diutamakan. Jadi di kalangan gereja-gereja itu Roh Kudus itu sangat, di kalangan gereja Pentakosta itu Roh Kudus itu sangat-sangat diutamakan, ya.
Di sini kembali kita melihat bagaimana bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu selalu memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang-orang percaya yang mengikut Kristus, sehingga dengan demikian mereka benar-benar dapat menempuh hidup baru bersama dengan Kristus serta meninggalkan semua kebiasaan mereka yang lama, ya, meninggalkan semua kebiasaan mereka yang lama yang merugikan tubuh mereka, merugikan tubuh karena kesehatan, gitu ya. Jadi bagaimana bisa menjaga tubuh mereka dengan baik? Itulah peranan Roh Kudus. Di awal abad mula-mula dia sudah menyertai murid-murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus diberikan, dan ketika zaman sekarang ini Tuhan Yesus tetap melindungi kita. Roh Kudus, terlalu enak dia langsung bilang Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu selalu menyertai mulai dari awal sampai dengan sekarang ini, tetap menyertai kita sekalian, ya. Seperti itu. Oke, ada apa namanya yang harus kalian kerjakan? Apa namanya? Ada soal yang harus kalian kerjakan. Ini ada di sini. Kalian lihat sendiri, nanti tulis soalnya. Mungkin bisa duduk berkelompok aja, kapan? Minta maaf, Pak Guru pilih logat Papua lagi. Maksudnya duduk berkelompok. Kelompok yang tadi Pak Guru sudah bagi, ya. Soal 1 dan 2. Berkelompok. Jadi soal yang pertama itu, ya, bisa catat depan. Kelompok 1 tadi mana? Calvinnya. Calvin tolong catat langsung. Lalu tolong catat, janji apakah yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia naik ke surga? Kelompok 2, apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Kelompok 1 tadi, janji apakah yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia naik ke surga? Ya, oke. Kalian langsung kerjakan soalnya itu. Nah, apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Peran Roh Kudus tadi kan kita sudah bahas jelas. Iya ya. Tadi juga soalnya apa tadi, coba? Janji apakah yang Tuhan Yesus berikan sebelumnya naik ke surga? Itu cepat diselesaikan. Jadwalnya nanti tergantung. Ini ketua kelompoknya Calvin ya. Nanti biar ketua kelompok yang mau presentasikan, tapi bersama-sama nih anggota kelompok. Mungkin ketua kelompok menjadi juru bicara, silakan. Lalu di sini juga sama ya. Tiga juga ini.
Penanya bisa. Ini caranya. Ya. Sama-sama. Ada bawa buku paket? Wah, coba saya lihat buku paketnya. Ini revisi tahun berapa? Iya, 2013 benar, tapi kan revisinya kan ada 2018. Selain materi yang saya bagikan, kan ada beberapa yang saya pakai. Berapa coba? Hidup berpengharapan. Ya, 45 dia tuh. Ya, waktu tinggal 5 menit. Ya. Iya, Bu, bisa ya. Sama-sama. Saya juga begitu. Coba mana? Ada kesulitan yang mana? Coba. Ini nggak sulit sebenarnya. Kan tinggal kalian baca. Jika kalian baca baik, mengerti baik, selesaikan, ya? Oke. Oke. 5 menit lagi ya? 5 menit selesai. Sebenarnya sudah selesai. Sudah ya? Oke. Jawaban kelompok 1 coba. Ini. Ini yang sudah diketik ya. Oh, tinggal aku taruh di sini, lalu tinggal kalian presentasikan ya. Jawaban nomor 2 juga tadi Pak Guru sudah ambil ya. Kelompok 2 Pak Guru sudah ambil jawabannya. Tinggal nanti kalian presentasikan. Oke, kalau presentasi Pak Guru pikir kalian saling berhadapan gitu. Supaya kan kalian presentasikannya kan ke kelompok 2. Kelompok 2 nanti kan presentasikannya kayak kelompok 1 gitu. Jadi kan begitu, ya. Jadi harus menghadap ke mereka. Atau bagaimana? Agak susah. Enaknya, oh mungkin ini kami di sini boleh. Jangan kasih banyak buat teman kan, sama-sama teman kelompok. Nah itu. Kenapa kamu malu duduk ya kan?
Wedok. Nah, ya. Segini biar enak gitu. Nah, oke. Silakan kelompok 1. Aku sudah tampilkan kalian punya hasil kerja itu. Silakan. Tuhan Yesus menjanjikan roh Berdiri boleh. Ini kamu presentasi. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan Roh Allah. Soalnya apa dulu? Jadi apakah yang Tuhan Yesus berikan sebelum Dia naik ke surga? Tuhan Yesus menjadikan Roh Kudus yang menguatkan Roh Allah telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan pada Markus 1 ayat 10, dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai dalam Markus 1 ayat 12. Menjelang kematiannya, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga, Ia menjadikan seorang penolong bagi murid-murid dan pengikutnya. Kata-katanya kepada muridnya, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkanmu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong atau menasihati. Dengan demikian, Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. Baik, terima kasih. Baik, bagaimana? Kelompok 2. Menurut kelompok 2, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ini benar atau bagaimana? Atau mungkin ada hal yang mau ditanggapi dari kelompok 2? Oh, benar ya? Oke. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Calvin. Janji apakah yang Tuhan Yesus berikan ketika Dia naik ke surga? Dia menjanjikan apa? Roh Kudus, ya, bukan Roh Kuda ya, tapi Roh Kudus. Sekali lagi ya, bukan Roh Kudus tapi Roh Kudus. Jelas kalau dalam bahasa Yunani dikatakan apa? Parakletos. Artinya apa parakletos? Menolong. Dipanggil untuk menolong atau menang. Itu jelas sekali. Roh Kudus, Dia menasihati kita ketika kita berbuat salah. Dia menolong kita ketika kita dalam kelemahan. Itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus, Roh Kudus sebagai penolong untuk kita ketika Dia naik ke surga. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 2 presentasikan apa yang menjadi pekerjaan kalian tadi. Apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Menurut kami, Roh Kudus menghibur dan menguatkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus kepada para murid, yaitu menghibur, yang akan mengajarkan dan mengingatkan mereka akan semua yang telah Ia ajarkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi comforter. Kata ini berasal dari akar kata comfort yang berarti menghibur. Kata ini terbentuk dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu kata calm and forte. Kata calm berarti bersama-sama, sementara kata forte memberi kekuatan, dengan kata lain kata comfort dalam bahasa Inggris berarti bersama-sama memberikan kekuatan. Dari sini jelas bahwa penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus juga adalah kekuatan yang akan mengembalikan orang yang dihibur kepada kekuatannya yang sebelumnya atau bahkan lebih hebat lagi. Sekian, terima kasih. Bagaimana kelompok 1?
Mungkin ada tanggapan dari jawaban dari kelompok 2? Nah, sudah habis. Pak, yang benar ini. Ya. Oh, begitu ya. Oke. Jelas sekali. Silakan duduk, Mbak Olin. Jelas sekali bahwa yang menjadi diskusi dari kelompok 2 ini dikatakan bahwa apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Mereka katakan bahwa Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Itu sangat jelas bahwa Roh Kudus memang menghibur dan menguatkan, ya. Roh Kudus selalu memberikan penghiburan dan selalu memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kelemahan. Dan apa yang digali dari kelompok 2 ini, dari kata penghibur dari bahasa Inggris ini comforter. Nah, luar biasa. Ini artinya memberikan kekuatan, ya. Apa namanya, Roh Kudus itu menguatkan, itu luar biasa. Jadi sekali lagi mari kita berikan aplaus buat kelompok 2 yang sudah menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Baik, sekarang coba menghadap di sini. Jadi hari ini jelas sekali kita sudah belajar. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus sebagai penopang, ya. Kita sudah belajar jelas tentang Roh Kudus sebagai Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman atau orang percaya, ya. Kita sudah belajar hal ini jelas dengan baik. Kita sudah lihat mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal, bahwa Roh Kudus merupakan salah satu bagian dari Allah. Jadi Roh Kudus bukan roh biasa, tetapi dia juga bagian dari Allah Tritunggal. Sedang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka bekerja secara bersama-sama. Dan peranan Roh Kudus itu jelas sekali bahwa Roh Kudus itu menghibur dan menolong serta menguatkan. Itu sangat jelas bagi kita sekalian. Sehingga ada satu tugas kalian yang tadi Pak Guru bilang, tapi berhubung waktu, nanti minggu depan kalian harus presentasikan menyangkut dengan drama, ya. Nah, kalian harus demonstrasikan itu karena itu menjadi bagian dari proses pembelajaran kita di hari ini. Tapi itu nanti minggu depan saja. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri pelajaran kita. Ada lagu, tapi kalian kira-kira ngerti lagu ini enggak, ya? Roh Kudus kau hadir di sini, tahu ya? Tahu. Lagunya? Ngerti lagu ini? Oke, mari kita sama-sama berdiri dan kita akan berdiri pelajaran proses pelajaran kita hari ini dan menyanyikan lagu ini. Roh Kudus, 1, 2, 3. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu di saat siang hari ini.
karena kami sudah belajar tentang bagaimana Roh Kudus menopang hidup orang beriman, menopang hidup kami sebagai orang percaya. Saat ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami untuk waktu yang Engkau berikan bersama-sama bagi kami dalam proses di saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berbagai hal yang sudah Tuhan buat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami sungguh memuji Tuhan, dan kami tetap berdoa bahwa Engkau Tuhan menolong kami. Janji-Mu bahwa Roh Kudus akan selalu menolong, menguatkan, bahkan menghibur kami dikala kami di tengah persoalan hidup, dikala kami di tengah permasalahan, di tengah kesulitan, kelemahan. Tuhan tetap akan kuatkan dan menolong kami. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa dan kami sungguh menyerahkan seluruh hidup dan beban kami. Saat ini bersama-sama hamba dengan siswa-siswa yang ada di tempat ini. Hamba sungguh menyerahkan mereka ke tangan kasih-Mu. Bahwa Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Bahwa Engkau Tuhan yang akan selalu memberkati kehidupan mereka, selalu menolong mereka dalam masa mereka pada saat ini mereka sedang duduk di bangku SMP menempuh ilmu mereka. Tuhan Yesus tetap berikan kepintaran, kecerdasan, hikmat Tuhan menjadi bagian bagi mereka sehingga mereka dapat belajar dengan baik, sehingga ini berguna bagi masa depan mereka. Berkati mereka, berkati juga keluarga mereka, orang tua mereka, saudara mereka, siapa saja Tuhan berkati, dan Tuhan sungguh menolong mereka selalu. Kami sungguh menyerahkan mereka supaya masa muda mereka ini mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati dan tolong mereka selalu. Jauhkan mereka dari segala hal baik, kecelakaan maupun kejatuhan sekalipun. Mohon perlindungan penyertaan Tuhan Yesus bagi anak-anak kami. Terpuji dan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri proses pembelajaran kami di siang hari ini. Tuhan senantiasa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat siang semua. Proses, silakan duduk. Seperti di gereja aja. Proses belajar kita sudah selesai di siang hari ini. Pak Guru berharap dengan proses pembelajaran kita tentang Roh Kudus menopang hidup orang percaya akan membuat kita lebih mengerti dan memahami apa itu Roh Kudus sebagai bagian integral dari Allah Tritunggal itu dan peranan Roh Kudus. Biarlah kedua hal ini dapat menolong, membekali kita menyangkut dengan pembelajaran kita tentang Roh Kudus sebagai penopang bagi orang percaya. Selamat siang semua, Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, sampai jumpa.